Polda Metro Jaya kembali menangkap seorang buronan kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Komdiji. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan 24 tersangka dan menyita barang bukti uang tunai ratusan miliar rupiah. Aparat Jatan Ras Polda Metro Jaya kembali menangkap seorang buronan kasus judi online yang melibatkan 10 orang pegawai Kementerian Komdiji dan beberapa warga sipil. Buronan berinisial B tersebut ditangkap di Jakarta. Dari hasil pemeriksaan penyidik, pelaku berinisial B ini bukan pegawai Kementerian Komdiji. Ia berperan mengelola situs judi online agar tidak terblokir. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisha mengatakan, selain menangkap B, penyidik juga menyita barang bukti uang tunai miliaran rupiah, di mana uang tersebut merupakan setoran dari sejumlah bandar jundol menginginkan situsnya agar tidak diblokir oleh Kementerian Komdiji. Salah satu barang buktinya adalah uang tunai sekitar 5 miliar rupiah, di mana uang ini merupakan uang setoran para bandar atau agen judi online yang menitipkan website judinya kepada tersangka B. Saat ini penyidik masih memburu 4 orang buronan yang berinisial J, C, JH, dan F. Nama-nama buronan itu telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Penyidik juga telah menyita uang tunai sedikitnya sebesar 150 miliar rupiah. Polda Metro Jaya sendiri telah menetapkan 24 orang tersangka. 10 diantaranya merupakan oknum pegawai Komdiji, sedangkan 14 orang lain yang merupakan warga sipil. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Kurang lebih 1.000 pasangan suami istri bercerai akibat suami kecanduan judi online namun malas bekerja. Para suami yang terjerat judi online diantaranya kerap berbohong kepada pasangannya dalam menggunakan uang rumah tangga. Jumlah istri yang mengajukan gugatan cerai karena suami kecanduan judi online di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro terus meningkat. Selama bulan Januari hingga bulan Oktober tahun 2024, tercatat sebanyak 978 istri yang menggugat cerai suami karena sang suami terjerat judi daring. Judi online menjadi faktor penyumbang terbesar kedua setelah faktor ekonomi. Dari total jumlah perceraian di Kantor Pengadilan Agama sebanyak 2.360 perkara. Dari jumlah tersebut, 1.756 perkara merupakan cerai gugat atau yang mengajukan pihak istri. Sedangkan sisanya 605 merupakan cerai talak atau yang mengajukan pihak suami. Menurut Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Solikin Jamik, jika suami yang kecanduan judi online karena memiliki keinginan yang besar, namun malas bekerja, sehingga menimbulkan pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga yang masuk di sini itu adalah pertengkarannya itu akan berimbas pada KDRT terbesar itu. Kemudian dia demi kecanduan judi online dia akan melakukan sesuatu yang membabi buta, menjual seluruh asetnya. Kemudian yang kemarin juga menjadi itu istri marah-marah karena hutangnya banyak. Hutangnya banyak tanpa sepengetahuan istri. Itu yang... Sementara para suami yang terjerat judi online diantaranya kerap berbohong pada pasangannya dalam menggunakan uang rumah tangga. Tentu saja memicu istri mengalami trauma dan memutuskan mengajukan gugatan cerai. Terlebih suami yang kalah judi kerap marah-marah dan memiliki temperamental tinggi sehingga menyebabkan KDRT. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polisi menggerebek 2 kamar di apartemen mewah yang menjadi markas judi online terbesar di wilayah Kepri. Pelaku yang merupakan suami istri ternyata pemilik 3 aplikasi judol meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah setiap hari. Dua kamar yang berada di lantai 2 dan lantai 17 buah apartemen di kawasan Pelita, Kota Batam digerebek Ditkrim Polda Kepri terkait judi online. 11 orang yang merupakan operator dan pemilik aplikasi judi online diamankan polisi. Diketahui, 2 lokasi ini merupakan tempat para pelaku menjalankan bisnis judi online. Di dalam kamar terdapat sejumlah peralatan komputer, buku rekening berbagai macam bank. Pemilik dari aplikasi dan situs judi ini adalah C dan D, pasangan suami istri.
Dalam menjalankan bisnis judinya, kedua pelaku mengelola 3 situs yang memiliki ratusan permainan judi online yang mampu meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah per harinya. Situs judi milik pelaku sudah berjalan sejak 7 bulan lalu dan terkoneksi langsung ke Kamboja. Pelaku utama merekrut pekerja dari berbagai daerah di luar Batam. Ironisnya, agar para pekerja tidak berinteraksi dengan pihak lain, pelaku pasutri ini melarang para pekerja keluar dari apartemen, bahkan ijazah dan identitas para pekerja ditahan. 3 aplikasi dengan di dalamnya ada ratusan permainan yang dikelola sudah selama 7 bulan oleh mereka. Mereka sudah membeli aplikasinya, jadi mereka sudah menggunakan aplikasinya sendiri dengan fasilitas server mereka yang ada di sini. Jadi mereka operator dan ownernya dari aplikasi itu. Mereka yang mengoperasikan. Polisi masih mendalami kasus perjudian online dan mencurigai pelaku memiliki lokasi lain dalam menjalankan bisnis haramnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gustiono, News melaporkan.